Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan program untuk mata kuliah pemrograman objek kelas D, yaitu program data buku di perpustakaan. Adapun anggota dari kelompok 9 itu sendiri adalah yang pertama Priyan Gilang Putra 2017 31170, Lorenzo Gonzalez Situmorang 2019 31071, Meliani Rosana Daulay 2019 31088, dan Fiska Nurcikati Aditya 2019 31262. Adapun penjelasan program adalah sebagai berikut. Aplikasi data buku di perpustakaan. Aplikasi ini memberikan informasi tentang buku apa saja yang bisa disimpan, diedit maupun ditambahkan oleh admin perpustakaan, di mana sebelumnya admin bisa meregistrasikan diri dan atau login apabila data telah masuk sebelumnya ke database yang dibuat. Program ini berbasis OOP. Program aplikasi peminjaman buku perpustakaan ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam pembuatan aplikasi ini terlebih dahulu harus disiapkan 1. NetBeans IDE 8.2, 2. SAM dan aplikasi browser, 3. Project NetBeans dan database-nya. Pada pemrograman ini terdapat login anggota, daftar anggota, dan menu utama untuk peminjaman buku. Baik, adapun penjelasan programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu kelas koneksi yang berisi source code sebagai berikut. Yang pertama, kita mengimport terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Di sini ada 3 library yang dibutuhkan. Kemudian kita buat metode kelas koneksi yang isinya memberikan variabel-variabel berisi tipe data string yang dikoneksikan dengan database itu sendiri. Kemudian membuat juga kelas koneksi yang diisi oleh MySQL yang kita gunakan. Kemudian kita mengambil koneksi tersebut dan memberikan message apabila koneksi telah didapatkan. Untuk koneksinya sendiri kita menggunakan aplikasi ini, yaitu yang digunakan Apache dan MySQL. Setelah di start, kita buka MySQL-nya menggunakan localhost phpMyAdmin. Kemudian dibuat tabelnya. Di sini kami menggunakan tabel siswa yang di dalamnya itu ada field. Di sini field yang sudah diisi. Kemudian tabel buku juga yang diberi nama TB buku dan berisi field 2 field ini. Lanjut, setelah membuat koneksi, kita membuat kelas main. Di dalamnya yaitu memberikan penjelasan form yang pertama dieksekusi, yaitu di sini form registrasi. Ini main kelasnya. Selanjutnya membuat interface dari interface ini dulu. Interface dari nanti akan ada form login. Di sini menggunakan interface yang diberi nama interface. Kemudian metode yang digunakan adalah simpan data yang parameternya ada string name, string nama, string alamat, dan string kata sandi. Kemudian untuk abstraknya kita pakai di sini kelas abstrak, diberi nama kelas abstrak yang isinya itu ada name, nama, alamat, dan kata sandi, dan kita menggunakan setter getter untuk mendeklarasikannya. Kemudian setelah membuat kelas abstrak, kita buat kelas CRUD dengan saya beri nama CRUD 262. Di sini terlebih dahulu kita import library yang dibutuhkan. Kemudian kelas CRUD ini extends atau turunan dari kelas abstrak yang diimplementasikan ke kelas interface. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu koneksi prepared statement, dan seterusnya dengan inisialisasinya seperti yang warna hijau ini. Kemudian untuk metode CRUD 262 sendiri, di sini diberikan try and catch yang berisi info koneksi. Apabila koneksi telah berhasil, maka akan diberikan message bahwa koneksi telah berhasil. Kemudian untuk metode simpan data yang tadi berisi parameter yang ini, itu berisi query yang nanti akan dimasukkan dengan menggunakan
sintaks MySQL, yaitu insert into sys values, yaitu memasukkan nilai ke tabel siswa ini. Yang dimasukkan adalah ini, nilai dari NIM, nama, alamat, dan kata sandi. Apabila berhasil, maka akan dikembalikan sebuah, yaitu dengan return registrasi berhasil. Setelah itu membuat formnya, form login, dan nanti akan juga membuat form registrasi. Adapun penjelasan form login dan form registrasi adalah sebagai berikut. Pada form registrasi, desainnya seperti berikut. Kemudian pada source code-nya, di sini ada kita harus import library-nya terlebih dulu. Di sini kita butuhkan 7 library. Kemudian pada bagian public class registrasi yang di-extend ataupun turunan dari JAPAK Swing Frame, yang kemudian dibuat sebuah metode yaitu defaultable mode yang diinisiasikan sebagai tab mode yang fungsinya untuk menampilkan tabel. Kemudian pada result set-nya yang diinisialisasikan sebagai hasil yang fungsinya menampilkan nilai database. Kemudian membuat objek baru dari kelas CRUD yang sudah terkoneksi dengan database, yaitu CRUD 262 AA sama dengan new CRUD 262 buka kurung tutup kurung. Selanjutnya ke metode registrasi yang dilempar ke SQL exception yang dibuat metode komponennya. Selanjutnya pada public void reset text, ini fungsinya untuk mengosongkan text fieldnya. Selanjutnya pada btn simpan, pertama kita harus membuat kondisi if yang apabila text fieldnya tidak diisi maka akan muncul pesan maaf ID belum diisi, seperti itu. Yang dimana message tersebut menggunakan fungsi dari jooptionPen .show message dialog, dan begitu pula dengan keseluruhannya. Kemudian dibuat juga try and catch-nya untuk mengambil nilai dari text field-nya yang akan dikirim ke MySQL. Nah, di sini kita ada memanggil reset text. Itu gunanya untuk text field-nya supaya dia kosong. Kemudian pada bagian catch-nya, apabila nilai yang kita masukkan gagal, maka dia akan muncul message-nya data gagal. Nah, di sini ada dispose, itu misalnya seperti pada database-nya tidak ataupun terjadi error, misal pada database-nya tidak terhubung. Kemudian pada btn login terdapat try and catch gunanya untuk memanggil form selanjutnya, yaitu memanggil form login. Nah, untuk main metodenya hanya untuk mendeklarasikan form itu sendiri. Selanjutnya kita pada bagian login. Nah, di sini juga di sini ada shortcut-nya. Pertama kita menginputkan library-nya sebanyak seperti berikut. Kemudian kita membuat fungsi connection-nya yang diinisiasikan sebagai con sama dengan null. Null ini artinya tidak memiliki nilai. Begitu juga dengan statement yang kita inisiasikan dengan st. Kemudian membuat objek baru dari kelas CRUD yang sudah terkoneksi dengan database. Kemudian untuk metode loginnya itu kita buat dulu init komponennya yang dibuat try and catch-nya untuk mengkoneksikan database. Nah, di sini ada metode hapus layar. Ini sama fungsinya dengan result yang artinya mengkosongkan. Kemudian pada btn login kita membuat try and catch-nya yang di dalamnya ada kondisi if yang dimana semua text field-nya tidak boleh kosong, dan karena pada else-nya text field terisi maka fungsi st-nya diinisiasikan dengan nilai con. Selanjutnya pada string SQL select, dia menyamakan nilai pada query database-nya, dan nanti pada kondisi if dicek apakah sudah sama dengan database-nya. Selanjutnya pada btn registrasi, di sini ada sintaksnya. Sintaksnya ini langsung memindahkan kita ke form registrasi. Baik. Selanjutnya yaitu kita juga membuat hal yang sama seperti tadi. Kita mengkoneksikan
Kemudian kita membuat interface dari buku, dan kita juga membuat kelas dari buku itu sendiri, di mana kelas dari buku itu sendiri akan memiliki beberapa metode, seperti metode tampil data yang menggunakan select from ini tabel buku, kemudian tampil cari data, kemudian ada juga simpan data sama seperti tadi, cuman beda di bagian parameternya saja. Kemudian ubah data juga parameternya sama, tapi beda di query MySQL-nya menggunakan update seperti itu. Kemudian dihapus data kita pakai parameter yang kode buku saja dengan menggunakan query delete atau delete seperti itu. Kemudian untuk interface dari buku itu sendiri, di sini kita tulis semua metode-metode yang kita gunakan dengan parameternya, termasuk parameternya. Kemudian untuk abstrak dari buku, kita juga menggunakan fungsi setter-getter dengan ini objeknya kita deklarasikan juga seperti tadi, seperti itu. Kemudian udah, lanjut kita langsung coba aplikasinya. Nah, di sini masukkan dulu. Di sini registrasi itu seperti daftar. Misalkan saya mendaftarkan 082. Namanya misalkan Mila. Emailnya mila@gmail.com. Password. Misalkan terus kita registrasi. Nah, registrasi berarti Mila ini telah terdaftar. Terus apabila Mila ingin login, berarti harus klik tombol button login, kemudian tinggal di login menggunakan tadi NIP-nya, terus login. Kemudian untuk memasukkan, karena Mila telah menjadi admin dari library-nya, Mila bisa memasukkan semua ini. Misalkan Mila ingin memasukkan 003 kode bukunya, judul bukunya misalkan, tinggal disimpan aja. Maka data berhasil disimpan, akan masuk ke tabel ini. Kalau misalkan ingin dihapus atau diedit, misalkan Mila, misalkan ini salah nih PT gitu besar, bisa diedit. Kemudian apabila ingin dihapus, bisa juga dihapus. Oke. Ini kelanjutannya, tapi belum selesai, bisa tinggal dikeluarkan aja. Keluar. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.